Salam saudara-saudaraku dan teman-teman sekalian, saya Evangelis Eti Sinurat. Pada kesempatan kali ini akan share mengenai di manakah Injil yang palsu. Saudara-saudara, pada zaman gereja mula-mula juga sudah ada Injil palsu itu ya. Kita lihat dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil palsu ini hadir hanya untuk mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus. Sebab itu saudara-saudaraku, pada tahun 325 dalam konsili Nisea dikanonkanlah 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah murid-murid Yesus Kristus sendiri yang hidup atau menjadi saksi mata dalam zaman itu ya. Seperti Markus ditulis tahun 58 sampai 60. Matius ditulis antara tahun 65 sampai 70. Lukas ditulis antara tahun 75 sampai 80. Yohanes ditulis antara tahun 85 sampai 90. Injil-injil yang lain ditulis abad kedua, 3, 4, ada juga yang abad ke-6 ya, bahkan ada abad ke-16 ada tulisan bahasa Inggrisnya, yaitu Injil Barnabas. Nah, jadi Injil-Injil yang palsu ini ya, adalah Injil-Injil yang ditulis setelah para rasul dan murid-murid Yesus yang pertama meninggal dunia. Jadi bukan saksi mata. Nah, saudara-saudaraku, di manakah sekarang Injil-Injil yang palsu ini berada? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Dari mana kisah bahwa Yesus tidak disalib? Yang tertulis juga di dalam Al-Quran surat 4 ayat 157 sampai 158. Ini adanya di mana? Injil Gnostik dengan nama Risalah Kedua dari Set Agung. Dalam Injil Gnostik ini dikatakan Yesus berkata, "Aku tidak mati pada kenyataannya, tetapi hanya kelihatannya. Mereka yang salah dan buta melihat aku. Mereka menghukum aku adalah orang lain. Ayah mereka yang minum cuka dan empedu bukan aku. Mereka menyerang aku dengan buluh, itu adalah orang lain. Simon yang memanggul salib di pundaknya, aku bergembira dalam ketinggian di atas semuanya dan aku tertawa atas kebodohan mereka." Selanjutnya, ini perhatikan, sekalipun dalam tulisan Risalah Kedua dari Set Agung ini tidak mengakui Yesus mati, namun si penulis mengakui bahwa Yesus datang dari atas dan menyebut Yesus adalah putra yang mulia. Contoh di dalam Risalah Kedua dari Set Agung ini dikatakan, "Aku mengunjungi sesuatu tempat kediaman ragawi. Aku menyingkirkan penghuni pertama yang ada di dalamnya, lalu aku masuk, dan akulah yang sekarang berada di dalamnya. Dan aku tidak sama dengan penghuni pertama yang ada di dalamnya, sebab penghuni pertamanya adalah seorang manusia bumi, sedangkan aku datang dari atas dari surga." Selanjutnya, ada juga kalimat yang mengatakan putra yang mulia. Selanjutnya ada juga kalimat mengatakan hanya aku yang sempurna karena firman. Karena aku ada dengan semua keagungan roh yang merupakan teman bagi kita dan saudara kita. Karena aku menyampaikan firman untuk kemuliaan Bapa kami. Nah, sekarang selain itu ada juga konsep Yesus tidak disalib itu dalam Injil Gnostik Wahyu Petrus. Ya. Dikatakan di sini, "Dia yang engkau lihat di atas pohon sedang bergembira dan tertawa adalah Yesus yang hidup. Tetapi seseorang yang tangan dan kaki yang mereka paku
adalah bagian dari daging yang adalah pengganti untuk dipermalukan satu orang yang mirip dengannya. Wahyu kepada Petrus ini mengakui Yesus adalah Tuhan, bahkan Yesus membawa Petrus untuk melihat surga dan neraka. Artinya sekalipun dia tidak mengakui Yesus disalib, tetapi Wahyu Petrus ini mengakui Yesus adalah Tuhan, bahkan membawa Petrus melihat surga dan neraka. Contoh ada kalimatnya, dan kemudian Tuhan, ini yang ada di dalam Wahyu Petrus ya, dan kemudian Tuhan akan datang kepada orang-orang setia yang lapar dan haus dan menderita dan memurnikan jiwa mereka dalam hidup ini. Dan dia akan menghakimi anak-anak pelanggar hukum. Jadi Wahyu Petrus juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan daripada Injil ini adalah sekalipun Injil Gnostik, risalah kedua dari Set Agung, dan Wahyu kepada Petrus ini di satu sisi mendukung pernyataan Al-Quran bahwa Yesus tidak mati disalib, namun kedua tulisan Gnostik ini juga mengakui keilahian Yesus yang secara langsung bertentangan dengan akidah Islam. Jadi artinya apa? Tidak mungkin Muslim akan mengakui Injil Wahyu Petrus dan Injil risalah kedua dari Set Agung ini adalah Injil yang benar yang sudah pernah hilang dulu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam kedua Injil ini juga mengakui keilahian Kristus. Nah, selanjutnya Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dikatakan kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Nah, ini datangnya dari mana nih? Injil Gnostik. Ya, Gospel of the Birth of Mary. Sekalipun Injil kelahiran Maria ini di satu sisi mendukung kisah Yesus lahir di bawah pohon korma, namun di sisi lain Injil ini bertentangan dengan kaidah Islam karena Injil ini mengakui Yesus adalah putra yang maha tinggi. Kalau kita lihat di dalam Injil Mary ini mirip-mirip kalimatnya dengan yang di dalam Al-Quran ya. Sementara berjalan Maria merasa lelah oleh teriknya matahari gurun. Sama kan? Dan melihat sebuah pohon kurma. Maria mengajak Yusuf beristirahat, bla bla bla. Yang lebih hebohnya lagi, dikatakan di sini, melihat itu bayi Yesus segera memerintahkan pohon korma itu melengkung. Luar biasa enggak? Ini dahsyat ini. Yesus waktu bayi sudah bisa memerintahkan pohon korma itu melengkung. Nah, selanjutnya Yesus berbicara waktu di ayunan. Maka dia, Maria, menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ini didapat dari mana? Dari Injil Gnostik, the Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. Injil kepada orang-orang Arab mengenai masa kecilnya Juru Selamat. Nah, ini isinya, saya bacakan yang garis yang bold. Sungguh ketika ia sedang berbaring di ayunan dan berkata kepada Maria ibunya. Mirip kan? Kira-kira kayak gitu, mirip ya. Jadi ada di dalam Injil Gnostik seperti itu. Nah, tapi sekalipun Injil Gnostik ini ditolak oleh bapak-bapak gereja, ditolak oleh gereja, tetapi Injil ini di dalam bagian awalnya, nanti teman-teman bisa lihat juga, buka Injilnya langsung, dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil ini mengakui Tritunggal. Dan ini pasti bertentangan dengan akidah Islam. Sehingga tidak mungkin Islam akan mengatakan bahwa Injil Arabic Gospel ini adalah Injil yang benar. Yang selalu digembar-gembar bahwa Injil aslinya sudah hilang dan sebagainya. Mungkinkah ini dianggap Injil asli? Tidak mungkin. Karena Injil ini juga mengakui ketritunggalan Tuhan. Artinya Injil Gnostik ini juga secara langsung bertentangan dengan akidah Islam. Yesus membuat burung hidup dari tanah. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung. Ini dari mana? Dari Injil The Arabic Gospel juga. Dikatakan di situ, saya baca yang boldnya. Oleh sebab itu seorang Yahudi, anak Hanan muncul dan melihat sedemikian sibuk, berkata dengan marah dan sangat geram. Kamu membuat bentuk dari tanah liat pada hari Sabat. Dan dia berlari cepat dan menghancurkan kolam-kolam mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus menepukkan tangannya di atas burung-burung yang ia buat, mereka semuanya terbang dan berkicau.
Yesus pun di dalam Injil Arabic Gospel ini dikatakan menciptakan dari tanah liat, bahkan bukan satu burung, dari beberapa burung, dan kemudian 12 burung pipit di situ ya, selebihnya. Dan Tuhan di atasnya ya, Tuhan Yesus membuat 12 burung pipit. Nah, itu semuanya hidup. Nah, Arabic Gospel itu mengakui masalah ketritunggalan. Tapi tetap apa? Gnostik ditolak oleh bapak-bapak gereja. Ada ratusan Injil palsu atau Gnostik yang Gnostik ini sebenarnya bukan artinya palsu, tapi saya ambil kalimat ini supaya kita lebih mudah memahami. Yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang intinya berbeda dengan Injil kanonik yang dipegang oleh orang Kristen awal hingga dengan saat ini. Nah, beberapa alasan penolakan gereja terhadap Injil-Injil Gnostik. Pertama, catatan sejarah mencatat bahwa Injil ini sudah ditolak oleh orang-orang Kristen awal sebelum Islam muncul. Eusebius mengatakan dalam bukunya Injil Kisah Para Rasul Paulus, Wahyu Petrus, dan sebagainya sudah ditolak dan dianggap palsu. Catatan sejarah menyatakan begitu. Tertolak. Kemudian Patriark Konstantinopel juga mengatakan bahwa Injil Petrus adalah salah satu Injil yang dikategorikan sebagai anti-legomena atau tulisan yang disengketakan. Irenaeus juga menyatakan yang mirip-mirip bahwa sejarah yang penuh kebohongan untuk Injil Yudas. Dikatakan bahwa Injil Yudas itu penuh dengan sejarah yang penuh kebohongan. Injil-Injil Gnostik ini ditolak karena pada umumnya seluruh gereja semesta saat itu tidak menerima dengan bulat keberadaan Injil-Injil tersebut, bahkan kebanyakan gereja menolak total keberadaannya. Injil-Injil Gnostik ini ditulis dari abad kedua, ketiga, dan keempat Masehi, di mana semua para rasul yang namanya dicatut sudah meninggal. Beberapa alasan selanjutnya adalah satu, Injil-Injil Gnostik ini cirinya hampir sama, yaitu mengenai wahyu rahasia yang oleh si penerima wahyu dengan hanya antara si penerima wahyu dengan Yesus. Nggak ada saksi. Konsep begini ini ditolak gereja. Karena tidak bisa dibuktikan, oh saya terima wahyu dari Yesus dan sebagainya. Contoh Injil Maria. Dikatakan, katakanlah kepada kami kata-kata penyelamat, maksudnya Yesus ya, yang kamu ingat, yang kamu tahu, tapi kami tidak. Jadi hanya Yesus dan Maria. Sementara Petrus, Injil ini muncul setelah Petrus meninggal. Mau klarifikasinya bagaimana? Kemudian Injil Yudas, jauhilah yang lain dan aku akan memberitakan kepadamu misteri-misteri kerajaan. Yesus berkata khusus kepada Yudas. Selanjutnya Wahyu Petrus juga. Mereka yang diberi misteri-misteri. Artinya apa? Tidak ada yang bisa diklarifikasi terhadap saksi-saksi yang hidup pada saat itu. Kesimpulan, entah bagaimana kisah-kisah yang mirip dengan Injil Gnostik ini bisa diterima dan masuk dalam Al-Quran. Nggak ngerti. Itu biar urusan-urusan skolar dari muslim yang memikirkannya. Tapi yang jelas, namun dari sisi kekristenan, sudah jelas bahwa sekalipun kisah-kisah dalam Injil Gnostik tersebut menceritakan secara spektakuler, bombastis mengenai keberadaan Yesus, contohnya Yesus berbicara waktu dalam ayunan, wow, heboh itu, luar biasa. Yesus membuat burung hidup dari tanah dan sebagainya. Namun semua itu telah ditolak oleh bapak-bapak gereja dan oleh orang Kristen ratusan tahun sebelum Islam muncul. Bagi Muslim, semua kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didiktekan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Bagi Kristen, sekali lagi, bagi Kristen, kisah-kisah tersebut sekalipun spektakuler hanya dianggap sebagai kisah rekaan, kisah dongeng. Karena keberadaannya ada di dalam mana? Keberadaan kisah-kisah itu ada di dalam Injil-Injil Gnostik yang sudah ditolak ratusan tahun oleh gereja. Kesimpulan selanjutnya, apakah kisah-kisah di atas ada dalam Injil-Injil kanonik yang diterima Kristen? Jawabannya udah pasti, nggak ada. Nah, saya pakai datanya, jadi teman-teman nanti, baik yang Muslim maupun yang Kristen, ini bisa buka linknya. Ini adalah semua Injil-Injil Gnostik ditaruh di sini.